Gitu. Lupa guys. Bayarin oi. Bahas yang kemarin kita jelasin, lo dengerin, oke? Oke guys, kali ini kita mau bahas video yang di Pasar Loak Pedongkelan guys. Pedongkelan. Nah yang ini Ini sebenarnya video udah berapa minggu yang lalu yang? Udah lama ya, lumayan lama. Kita nggak sempet bikin video bayarin. Iya. Sibuk guys. Iya guys. Nah, coba kita kemarin itu dapat views berapa nih? Itu viewsnya gimana? 40.000 ya ada ya? 40 ribuan deh kayaknya. Wah, Iya. besar. Dan ada banyak 33.000. komentar kan? Dan ada sekitar 61 komentar. Coba sebutin komentarnya. Jadi kita akan bacain komentar dari teman-teman, dari hunter semua. Ya, sebelum kita nge-review barang-barangnya ya gitu. Iya betul. Ini pertama ada komentar dari Suhendra 1927. Buset. Mampir ke pasar darurat bang, di mana itu pasar darurat ya? Pasar darurat. Itu Iya. yang di Kapuk itu nih ada nih. Oh iya. Iya, pasar darurat. Boleh ada. bang Suhendra nih info-info alamat pasar darurat di mana biar kita main ke sana. Emang ada pasar Loak ya di situ ya? Enggak tahu deh. Terus lanjut ya. Dari Ahmad Madun 4301 Bang Ahmad. Area gua ngirim paket RW 8 Jalan Pedongkelan Raya atau Tanggul Barat. Atau ada juga yang bilang Jalan Batu Bulan dekat tenis Raya. Nih suka nganter paket nih Bang Ahmad nih. Nganter paket ke rumah kita juga nggak ini? Kejauhan kayaknya. Terus ada Mbak Ratna Purwaningsih 7990. Lanjutkan. Oke, terima kasih supportnya Mbak Ratna. Lanjut dari Bapak Muhammad OS 243. Lah, ini mah deket rumah gua katanya. Rumah lu di mana, Bang? Iya, rumahnya di mana, Bang? Pedongkelan juga, ya deket, Cengkareng deket, Tangerang deket. Iya. Iya. Ini @MSH Channel 491. Angka semua channelnya ya. Terima kasih Bang membantu marketing pedagang loak area Pedongkelan, Kapuk, Cengkareng katanya. Terima kasih kembali. Untuk pedagang, jika ada yang baca komen saya, saran saya selalu open dan interaktif komunikasinya dengan para konten kreator seperti ini. Semoga sehari memberikan manfaat ekonominya berputar. Mantap. Ini Bang MSH Channel ya. Iya. Harapan kita juga kayak gitu ya, dengan kita bikin konten, terus orang-orang jadi tertarik buat ke pasar loak ya. Iya, jadi ke pasar loak, terus juga ya pedagang-pedagangnya di sana nyasa semangat lagi gitu guys. Iya guys. Walaupun gitu. lagi misalnya saat-saat pedagang lagi sepi gitu kan. Dagangnya lagi sepi. Kita lagi mengusahakan supaya pasar loak itu jadi salah satu wisata objek lah. wisata. Wisata. Wisata belanja guys. Tapi menarik loh, pasar loak itu sebenarnya banyak barang-barang yang nggak ditemukan di mall kan ya. Iya, apalagi kalau barang-barang jadul ya. Yang vintage gitu banyak di pasar. Banyak juga yang hobi-hobi barang-barang vintage. Atau kadang cuma pengen sekedar nyari aksesoris daripada beli di mall, mungkin harganya lebih mahal ya. Di pasar loak juga ada gitu. Loh? Ya kita mix and Bang mix Jali, aja ya. Bang Jali ini di pasar loak Jatinegara, dia dapat dari mall Bekasi itu kata dia. Meskipun modelnya yang nggak yang paling terupdate ya kalau di pasar loak ya, barang-barang ya sisaan lah itu. Terus dari Bapak Ariansyah 23, dikit Bang, lapaknya kurang puas katanya. Nggak dikit juga sih, di situ lumayan nih. Lapaknya tuh ada sekitar 8 sampai 10 lapak deh kayaknya. Iya lumayan. Emang nggak sebanyak Jatinegara, cuman barangnya lumayan lengkap ya. Update. Cuman katanya nih, aku baru lihat kemarin ada yang bilang depannya itu di kios ya, ada kios-kios kan. Oh yang seberangnya itu ya, seberangnya tapi itu tutup ya kayaknya. Tutup kemarin ya. Katanya ada jualan loakan juga sih. Oh iya ya. Mungkin kita datangnya juga lagi pada tutup atau udah kesiangan ya. Terus ada dari Zaira BR7GZ, Alamo, apa Alamo artinya? Alama. Iya, tahu. Bertanya alamak guys. Alama. Alamo kali masuk gitu masuk. Masa sih? Terus dari @bolangrasta9725. Widih, kampung kebanggaan gua masuk YouTube. Mantap. Pedongkelan, warganya enak guys, orang-orangnya di situ guys. Abang Iwan Botel. Iya, Botel. Kepala sukunya situ, Bang Iwan Botel. Aku ke sana tuh sukanya apa? Sungainya tuh lebar banget gitu. Iya,
kayak lagi di Palembang. Wah, aku ngeliat pedagang-pedagang di Pedongkelan nih, yang mereka nongkrongnya pinggir sungai itu, asik banget Asik sumpah. banget ya. Kayak syahdu. iya itu, apalagi sore di situ guys. Sambil Wih, mancing, seru tuh kayak iya. di situ. Masalahnya kita datang pas lagi siang hari, itu tuh Panas. Nah cuma kalau sore, wih mantep banget tuh syahdu. Angin sepoi-sepoi. Angin cepoi-cepoi. Makanya aku ledekin abang-abang di situ kan. Wih, enak nih Bang nongkrong di pinggir sungai mulu nih Ada, dagangnya. Bang. Iya dong, kata dia. Terus lanjut dari Papa Gaming 17 G1W. WK gue di Jalan Tenis Raya sering nyari barang di situ. Wah. Jalan Tenis Raya di mana? Mungkin dekat Pedongkelan kali ya kita. Itu nggak kan tahu. jalan raya Pedongkelan. Iya, mungkin ada gang kecilnya kan. Ya, coba ini siapa tuh Papa Gaming tadi, coba Jalan Tenis Raya itu yang di mananya tuh? Ada pasar lawak juga kan di situ? Lah dia sering ke Pedongkelan. Sering nyari barangnya di Pedongkelan. Ya, Pelanggan gitu. setiap Pedongkelan dia. Iya. Terus Raya Paspal Reborn. Heeh. Bengek gua pasar luak seuprit begitu di review. Uprit. Agak suprit, Bro. Itu banyak, Bro, serius. Heeh. Ya lumayan lah. Cuman kalau misalnya dibandingkan Jatinegara emang jauh, banyak lengkapan Jatinegara. Iya. Kebayoran gitu kan. Tapi yang seuprit gitu bukan berarti kita nggak bisa dukung ya. Kita Iya. juga harus dukung supaya barangkali bisa makin lama makin banyak karena pengunjungnya juga makin rame. Iya. Terus Aditya Irfanullah Dina Aditya gitu lah ribet. pokoknya. Lah tetangga gua itu Bang Iwan Botel. Nah, tetangga gue itu Bang Iwan ya, Iwan Botel Iya, ya. Bang Iwan masuk YouTube kita, guys, Bang Adit. Lanjut, Dit Sastra. Dit Sastra. Anjay, daerah rumah gua ini tiap hari berangkat sama balik gawe lewat jembatan situ, Komplek Ambon. Komplek Ambon nih. Katanya banyak yang bilang Komplek Ambon sih. Iya, Komplek Ambon Kenapa katanya ya. Ya nggak tahu lah kita kisahnya gimana. Iya. Lanjut, Ari06S1Q. Oh iya. Bang, hunting pasar luak Cengkareng. Cengkareng itu guys, ini guys, kemarin itu mau ke sana gitu ya, Cengkareng. Cuman gue lihat tuh banyak kan jual sepeda kemarin. Oh Iya. gitu ya, iya. Kan lewat kita. Kemarin jual Iya. sepeda-sepeda gitu. Bukan ini kemarin itu kayak gimana ya? Wah, udah capek banget, langsung ke Angke jadinya. Kapan-kapan kita coba ke Cengkareng Iya, mengumpulkan kapan-kapan. niat tuh. Ke Cengkareng kita. Terus lanjut Bang Restiana Resti. Pernah jumpa kita di Kebayoran. Kebayoran, sukses selalu. Ini yang yang negor aku di Kebayoran. Iya, gitu, Bang Resti. Dia bilang, "Lah bukannya di Bogor," kata dia kan. Iya, betul. Iya. Bang Resti. Lanjut Iya. Bang Resti, Aris. salam kenal, Bang. Lanjut Firman Sudarno. Cuma kurang komplit saja beda dengan yang di Jatinegara. Oh iya jelas. Tapi ya oke lah lumayan nih, benar ini. Oke lah lumayan. Barang-barangnya masih Bahkan kayak yang aku nggak expect tuh ada linggis, ada linggis, ada helm gitu. Terus ini apa? Macam-macam sih alatnya. Ada apa ya? Banyak speaker Bluetooth itu ada juga tuh. Bluetooth, iya. Ada HT, ya. Bor. Per Keren. ya. Spare-part motor Spare-part banyak. motor. Shock breaker. Terus ada Aldiansyah cuma 4 lapak doang. Gua setiap hari lewatin, barangnya nggak komplit. Coba yang di Tanjung Duren, Jalan Lontar itu banyak lapaknya cuma komplit. Udah pernah gitu Tanjung Kita Duren, udah guys. pernah ya ke Tanjung Duren nih. Videonya yang spill dong, videonya di bawah ini. Nah, Tanjung Duren juga lumayan banyak guys. Iya, Tanjung Duren. Tadi kemarin kita ke Pedongkelan ada sih 10 lapakan ada guys. Emang iya, 10 lapak ya? Ya lumayan kan, nyampe lah 10 lapak. 10 lapak ya? Lanjut Alafin Ibnu 1002. Review lapak yang di seberangnya Bang, banyak yang jualan juga, Nah, itu. barangnya pun bagus-bagus. Itu yang di kios-kios itu tuh kayaknya tuh. Iya, katanya. Kios-kios itu. Dia kios-kios itu ya Ya, mungkin ya. kios-kios itu. Kemarin tuh aku nggak tahu ya, kios kemarin tuh kayak tutup gitu loh. Iya, nggak ada yang jualan. Kayak tutup mungkin ya. Gua agak ini juga sih kemarin tuh. Nggak fokus ke situ ya. Nggak fokus ke situ. Terus Pak Natur C7Y, salam dari Kalimantan Selatan. Wih. Wes, Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menonton. Salam kenal. Sulka Awana, Tuh, murah-murah. murah-murah. Iya, Ya, murah-murah. di namanya sini, pasar guys. luak tuh murah, guys. Yang penting kalau menurut aku sih kita memang Pintar-pintar harus nawar sih. nawar sih, nggak Iya. bisa kalau kita nggak nawar ya.
Karena kan kita juga pasti pengen dapet barang tuh yang sesuai kebutuhan kita pertama, terus sesuai sama budget kita gitu guys. Jadi jangan suka nawar. Kalau misalnya ada yang komen udah murah masih ditawar, ya kalau aku ya menurut aku itu bisa lebih murah lagi. Aku pengennya dapet barang itu lebih murah lagi. Jadi soalnya aku gini guys, tawar. itu kan barang bekas ya, sama barang bekas. Ya kita kan kalau di pasar kan ngeceknya tuh nggak begitu detail ya. Iya. Ya Jadi kita juga bisa gambling lah nakal ya, gitu, gitu, masih agak gambling juga. Kalau ya seperempat gambling lah gitu loh. Berkata itu ya nggak mungkin lah, nggak nawar lah. Iya benar. Lanjut Gitu, guys. dari Osi Anggoro ke JB sekalian bang. JB JB di apaan? mana guys? Coba komen di bawah guys. JB apaan nih? Justin Jembatan besi. Bieber. Jembatan besi. Jualan baju. JB. JB apaan nih? Gak tahu aku. Coba bang Osi, bang Osi. Apaan JB, nih? JB di mana bang Osi? Kasih info dong. Aduh. Lanjut JB. Aryo Pisces. Mampir kak deket kontrakanku. Di mana kontrakannya bang? Aduh, disuruh mampir kontrakan, mau ngapain gua? Gua mau diapain ke kontrakan? Suruh benerin AC. Ini dari Bambang Ismail, bininya Mbak Anis bang. Kayak ulang tahun, manis. Aduh, ada aja. Ini apa? Titik doang yang titik. Titik. Iya. Kapan-kapan datangnya malam bang, lebih ramai lagi bang, kayak gitu. Malam. Malam gantian buat pedagang makanan. Oh, Malam? banyak kuliner kayaknya. Oh, malam kuliner. Kirain mau hunting itu hantu. Lanjut Yanto Kumkum. Sekarang udah aman. Dulu tahun 2000-an benar-benar rawan. Sekarang relatif aman. Karena sudah ada pihak keamanan siap berkoordinasi dengan lingkungan setempat. Coba guys, ini guys, kalian yang dulu pernah tinggal di Pedongkelan yang komen di ada bawah. kisah apa di emang iya ada Pedongkelan? kisah apa di sono? Karena gua orang Palembang jadi gua nggak tahu itu kisahnya apa aja di sono, pernah ada kejadian apa. Iya betul. Itu coba kalian komen di bawah guys. Lanjut dari Sri Wiyanti. Suami saya dagang di situ bang. Yang mana suaminya bu? Bang, suaminya yang mana ya? Kata dia suami saya dagang di situ bang. Gitu. Harusnya kesorot ya, harusnya kesorot kalau dia jualan. Siapa suaminya bu? Namanya bu. Ya, terus Terus Adritea. Jir area rawan turunnya dari Kedaung alias Daung. Komplek Ambon. memang rawan kenapa sih? Kemarin itu kita datang ke situ kayak ngerasa apa ya, nggak was-was, ya, biasa aja, kayak daerah-daerah biasa kayak pada umumnya. Iya. Cuman guys, kemanapun kalian berada, mau ke pasar, entah ke mall atau kemanapun, tempat apapun harus tetap hati-hati. Iya. Jangan sampai ini apa kita itu memancing orang untuk melakukan kejahatan. Misalnya nih, HP taruh tas cuman dalam keadaan kebuka gitu loh, mau jatuh, nah itu kan mancing orang buat melakukan kejahatan. Buat kejahatan. Terus ini terakhir nih ada Siapa? Osi Anggoro komen lagi deket rumah gua itu bang. Iya bang Osi deket rumah bang Osi. Iya. Tadi suruh mampir kita deket Ya, rumah suruh bang Osi mampir. soalnya. Oke bang Osi. Udah selesai kita bacain komen. Kita bacain komen seru-seru sih, komen-komen Iya, yang komennya positif seru-seru. gitu. Cuman banyak yang bilang itu daerah rawan, itu lah. Itu kenapa ya? Ya mungkin ada sejarahnya, kita nggak tahu lah ya. Kita ke sana pas keluarga doang. Iya, pas gue ngerasain ke sono tuh ya emang kayak apa ya? Nggak was-was ini, kayak biasa aja. Cuman ya panasnya itu kadang-kadang nggak tahan itu. Panasnya. Karena itu mungkin mau deket laut ya. Ya, deket laut. Jadi Bau udah mulai bau laut situ nih. payau gitu loh baunya. Iya. Terus gersang, padahal ada pohon-pohonan tapi gersang ya. Gersang gitu. Cuma pas ngelewatin jembatan itu kayak wah experience Ini apa? baru gitu. Iya, kayak apa? Sepoi-sepoi anginnya. Terus aku berkesan ke sono lah. Pedagangnya juga ramah-ramah, baik-baik. Karena pedagangnya juga kayak excited ya, kita liput itu kayak wah ada kesempatan baru nih buat ningkatin orang-orang pada tahu sama Pedongkelan gitu. Iya. Itu guys. Ya Pedongkelan itu ya salah satu pasar loak yang ya ibarat kata underrated lah, yang
banyak nggak ditahuin orang. Benar. Tapi ya kalau kalian tuh Tangerang tuh kan gua nggak nemu ya. Kita keliling Tangerang tuh nggak nemu tuh pasar loak guys. Nah itu paling deket Tangerang itu pasar loak Dongkelan itu guys. Tangerang kalau mau hunting-hunting ya nyari-nyari apa kaset-kaset jadul atau. Kalau ke Jatinegara kan kejauhan ya. Kejauhan. Itu orang-orang Bekasi ke ini apa Jatinegara. Itu. Bekasi, Alinda. Ciledug, Tangerang gitu kan? Ciledug. Itu. Nah, pedagangnya begitu kita datang tuh excited, mereka kayak ya open banget lah, open minded pada. Bahkan ada yang punya sosial media sendiri kayak Bang Irfan tuh kan, punya terus, Facebook dia. Ini Pak Jaja tuh punya. Iya YouTube dia YouTube juga. Zaki Zen katanya. Ya Zaki Zen. Keren Pak Jaja. Halo, masih ada nggak wignya Pak Jaja? Aduh, Pak Jaja. Kita ini aja ya. Oke, langsung kita review nih, apa aja nih? Pertama kita itu kan kelapak pertama kita nggak nemu apa-apa ya, nggak dapat ya. Apa-apa. Sebenarnya aku tertarik sama helmnya tuh, kan Iya. 30.000 di Cuman pakai Bang bawaannya Rian. aneh. Nah iya aku pikir kita baru ke tempat pertama, kita masih ada beberapa kunjungan pasar loak lagi nih. Iya. Jadi kita skip helmnya Bang Rian itu, tapi bagus-bagus itu. Bagus-bagus. Aku tuh gimana ya? Kadang-kadang di pasar loak tuh kadang-kadang kita tertarik sama barang, tapi kalau barangnya terlalu gede gitu, iya, bingung. ngebawanya bingung guys, sumpah. Karena kita pakai Kecuali kita bawa mobil. Iya. Ya, ini kan kita pakai transportasi umum, kereta doang. Benar. Kecuali kalau kita bawa mobil, bawa radio, bawa yang gede-gede, nggak apa-apa. Ini bawa tas cuman kayak gitu doang ininya, apa muatannya nggak begitu gede. Terus kita dapat apa nih? Dapat apa? Saya pertama dapat ini. Oh iya, ini Pak Sarip ya? Iya, Pak Sarip. Nah, Pak Sarip guys, ini kita dapat kipas guys. Ini kondisinya hidup. Wih, cakep banget nih guys. Tapi kita harus kayak dicolokin ada kepala chargernya gitu. Iya. Ada kepala chargernya. Kondisinya hidup itu. Nih kita dapat harga 20.000 dari Pak Sarip. Agak kita tawar langsung aja. Aku ini udah murah banget, cuman walaupun ya powernya agak kurang ya. Iya. Power anginnya. Cuman lumayan lah untuk kalau misalnya lagi gabut apa di komputer gitu ya. Lagi gerak-gerak ya. Gerak-gerak ya udah itu pakai ini guys. Tupperware mereknya. Tupperware merek inilah lokal. Iya. Lagi nih kita dapat nih. Terus dari Pak Sarip satu ini doang. Iya. Terus kita jalan ke beberapa lapak, kita ketemu lapak Bang Ivan. Bang Ivan, toko jadulan guys. Toko jadulan. Tuh kita dapat ini, gue spill sini ya. Apa tuh Wolverine ya? Tuh guys, kita dapat Wolverine dari Van toko jadulan ya. Ini berapa nih? 20.000, 25. 25.000 ya. Tuh, lihat nih kondisinya. Tawarannya 50.000. Tawarannya 50.000 ya awalnya. Ini cuman ya minusnya kayak gini guys, ada pigmen. Tuh ya lumayan lah. Ini biasanya ini ada di ini nih apa tuh kayak McD Texas Chicken gitu loh nih. Oh iya. Ini gimmick McD ya? Bukan McD sih, Texas kalau nggak salah ini. Texas Chicken. Wolverine guys, cakep banget ini. Lumayan kita punya action figure gede. Iya. Wolverine. Terus apa lagi nih? Nggak tahu ini siapa? Maksudnya main game apa game? Itu X-Men, ini X-Men. Ini X-Men. Nggak ngikutin gitu guys soalnya. Kan cowok. Lanjut, ini kita dapat yoyo. Gimana? Kita dapat yoyo, tuh lihat tuh guys. Yoyo kata Abang Irfan itu Aldi nih. Ini merek si Aldi sih di sini sih. Tuh Aldi nih. Tuh guys, sumpah gua udah lama banget gak main yoyo nih guys. Ada kali udah 15 tahun kali nih. Udah gak main yoyo lagi. Tuh, nih. Aja. Udah nggak bisa trik-trik lagi nih kita. Anjay. Gini ya Iya bisa itu gaya-gaya dulu aku. Tapi kayaknya talinya nggak kayak gini deh. Cupu wes. Kira suhu ternyata cupu. Apa sih sini yang jago main yoyo guys dulu guys? Bisa kan? Iya cuman yang gini-gini doang, dulu bisa gaya. Bisa gitu ya. Nah, udah lupa nih yoyo. Ya ini berapa nih harganya nih? 15.2. 15.2 ya. Tadinya tawarannya
15.1 ya? 15.1 jadi 15.2. Jadi 15.2. Lalu lumayan lah guys buat nostalgia. Dia juga punya Tamagotchi juga guys. Tamagotchi tapi rusak. Terus aku pengen ininya loh, kameranya itu loh ya. Kamera yang yang iya. Itu nyala sih kata Bang Ivan sih, 50.000. 50.000. Aku ngambil. Kenapa nggak diambil? Itu kayaknya kamu takut tasnya isinya kepenuhan deh ya. Iya bener. Soalnya aku mikirnya gini, kalau kita udah beli kebanyakan di sini nanti kita kan ada budgetnya nih video gitu. Ya takutnya over budget. Iya, takutnya di pasar waktu setelahnya itu nggak jajan. Benar. Iya, udah coba apa lagi? Terus kita lanjut ke toko Pak Jaja. Pak Jaja ini kocak banget guys. Dia pakai wig. Tadi aku bilang dia pakai wig. Terus aku sebenarnya udah ngincer wig itu ya, ngerti nggak sih ya? Lah, aku baru tahu kamu pengen ngincer itu. Aku nggak cerita sama kamu. Itu bukan wig yang dia pakai, bukan, tapi kan ada beberapa wig lainnya ya. Nah terus tadi aku kayak, wih anjir ada wig gitu. Pengen aku punya berapa ya wig, paling 10.000 kali ya gitu. Iya. Ternyata emang 10 apa 15.000 gitu dia tawarin. Tapi aku tuh sebelnya apa dia ngeledek-ledekin gitu ya. Jadinya thanksin kayak aku mau beli tapi udah diledek-ledekin, masa diceng-cengin gitu. Diceng-cengin Pak Jaja. Iya, Pak Jaja rame banget orangnya. Pak Jaja seru. Barangnya bagus-bagus, terus ada sepatu roda itu loh yang 15.000 doang guys. Gila guys. Sepatu roda. Buat anak tapi ini. Iya, sepatu guys, sepatu warna biru-biru itu guys 10.000-an guys. 10.000. Gila sih Pak Jaja, gokil sih. Kalau kalian nih kepepet nih guys, pengen punya sepatu ya murah-murah nih Pak Jaja tuh boleh tuh guys. Iya Pak Jaja. Sebenarnya tuh di Jakarta tuh kan pasar lok banyak ya. Iya. Dan kita tuh nggak perlu nggak perlu sulit banget gitu buat dapat barang-barang murah gitu. Iya. Jakarta tuh bisa kita hidup dengan hemat tapi kita bergaya. Ya kita salah satunya cari aksesoris di pasar loak. Iya. Ya, nah itu kalung kayak etnik itu nih, buat pesta loh, itu bagus loh itu. Tuh. Ya kita namanya orang pasar itu kan segmennya luas ya, ada yang menengah atas, ada yang menengah bawah. Kalau nggak bisa beli yang di atas sih kita beli yang di bawah. Belum itu gitu. Belum ini juga umur guys. Pasar umur banyak loh. Iya benar. Jenis kelamin ngaruh loh. Jadi kalau kita promosi pasar loak belum tentu yang pasar mallnya itu tuh sepi, karena kan orang selera beda-beda ya. Selera beda-beda. Ada yang suka pasar loak, ada yang enggak gitu. Ada yang enggak itu. Kayak kita juga tergantung kebutuhan, kita juga masih beli di mall. Iya. Kalau nggak ada di pasar loak gitu. Ya kadang-kadang di Shopee juga gitu kan. Cuman kan sekarang aku udah mulai prihatin nih. Soalnya tuh kayak di mall aja. Pedagang-pedagang, toko-toko kios itu udah mulai sepi pelanggan gitu. Iya. Kamu ingat nggak kita ke Bogor? Itu kios sepatu itu buset ininya pengunjungnya aja nggak ada loh. Iya sepi banget ya. Ya udah pada beralih ke online semua gitu. Padahal sebenarnya kalau belanja guys enak kan belanja offline gitu. Kita bisa langsung datang ke tokonya ngecek gitu. Ya walaupun gua juga nggak ini juga ya, gua juga jajan-jajan di online juga kalau lagi mager nih. Lagi kalau misal barangnya langka gitu kan. Bisa aja aku beli kerasjer langsung di online di Shopee ya. Cuman sensasinya itu sensasi nyari barang yang kita cari itu guys. Kayak ketemu barang yang kita cari, wow gitu loh rasanya, kayak ada kepuasan tersendiri. Kalian gitu nggak coba? Iya. Tas Pak Jaja. Mereknya apa sih? Esprit. Nama ini 10.000 dong nggak salah. 15.2 ya? Ini anggap aja nih goceng. Aku nggak tahu kenapa kamu ngambil ini nih. Aku nggak serta ini, tapi kamu ngambil. Ya, kamu cakep aja lumayan. Ya lumayan sih. Tas kulit. Soalnya yang lain ada tas-tas yang cakep-cakep tapi talinya nggak ada. Iya bener sih. Nah, ini aku ngambil ini karena ini kecil kan. Cewek tuh suka tas-tas kecil kayak gini loh. Kenapa kamu suka tas kecil? Enak, praktis. Jadi di sini dalamnya dompet, handphone. Sama dia kayak bunda gue kayak gitu juga nyari tas gitu. Cewek tuh aneh. Iya guys. Nyarinya guys. Cewek tuh tas, baju, sepatu ya guys, aksesoris. Kalau cowok itu kan lebih ke elektronik ya. Elektronik, konsol jadul, mainan ya. Tas siapa ya? Apalagi nih kita nih. Lalu dari barang terakhir ya. Iya. Kan Pak Ini Jaja barang terakhir. Kita ini Pak siapa namanya? Pak Rianto. Pak Rianto ya.
Tapi ternyata nggak bisa digunain ya. Bukan karena ininya rusak ya, ternyata si selang di rumah kita tuh nggak cocok sama ini, nggak sama. Wih, ini guys. Iya, sayang banget ini. Padahal ini bisa kepake, ini nyala. Nyala. Tuh, cuma kan selang di rumah kita nggak cocok, jadi ya aku pakai. Oh, iya ya. Iya. Udah kamu cobain? Udah, aku udah cobain. Padahal pas aku beli ini ekspektasi aku tuh bakal kayak asik gue menyiram tanaman dengan ini pagi-pagi sebelum berangkat kerja guys. Nggak kesampaian. Iya ya. Ini nggak muat, harusnya lebih kecil lagi ya? Harusnya lebih gede lagi. Oh, harus lebih gede lagi. Kecilan malah guys. Gitu ya. Lumayan sih ini 20.000 guys. 20.000 ya? Itulah guys. Tadi kita ke Pasar Loak Pedonggelan kesan kita ya ke sana ini. Seru sih ke sana. Akses ke sananya sebenarnya gampang ya. Iya. Cuma kalau dari rumah kita jauh. Rumah kita jauh. Kita tuh berangkat dari stasiun Bojong Indah, bisa juga lewat di stasiun Taman Kota nih. Iya. Taman Kota juga bisa lebih dekat bahkan kalau misalnya jalan kaki ya. Cuma kalau di Taman Kota tuh nggak ada Jaklingko. Nggak ada Jaklingko. Langsung ke sana ya. Iya, makanya kita lewat Bojong Indah. Itu kita naik Jaklingko. Apa ya, lupa aku tuh. Pokoknya lihat aja videonya tuh guys. Lupa lagi. Iya. Lihat aja videonya, kita naik 2 kali Jaklingko. Pertama turun tuh di Jembatan Baru. Busway Jembatan Baru ya. Jembatan Baru 1. Iya. Nah, dari situ nanti naik Nah, kayaknya JB itu Jembatan Baru deh. Oh iya. JB. Iya kali ya. Iya, JB kan kata dia. Jembatan Baru kali kan? Iya, maksudnya Jembatan Baru 1, guys. Iya. Ada apa di situ Pasar Loak? Nggak tahu dah. Komen siapa tuh abang itu tadi, yang abang JB itu. Itu terus berakhir di SDN Kedaung 14. Pokoknya situlah guys ya. Ketemu jembatan, nyebrang. Nah itu kan kita turunnya di bawah ya. Terus kita naik ke atas nyebrang, Pasar Loak ada di seberang. Tapi nggak semua orang tuh tahu karena waktu kita naik Jaklingko juga mereka baru ngeh kalau di situ ada Pasar Loak ya. Iya. Padahal mereka orang situ gitu. Iya. Itu. Ya, itulah makanya itu tugas kita sebagai konten kreator, kita nge-share ini biar ya jadi terbuka lah. Ya kita soal harga ya guys ya. Kalau misalnya kalian ada yang nganggep nih gara-gara konten kreator nih mahal nih barang-barang nih. Bukan gitu guys. Bukan karena kita yang mahalin, bukan karena efek dari populer bikin lagu pedagang, bukan. Tapi ya tujuan kita kan cuman pengen ini aja, nge-share gitu loh, biar ini pengunjung-pengunjung yang lain yang nggak tahu jadi tahu gitu. Itu aja sih sebenarnya, biar roda ekonomi itu jalan gitu guys. Itu. Nah pokoknya kalau tips and trick dari kita ya, kalau soal Pasar Loak misalkan dia ngasih harga kemahalan, gitu ya kita tawar. Gitu. Kalau misalkan dia ngasih harga 100.000, padahal ekspektasi kita tuh dia ngasih bukan harga 50.000 misalkan. Nah rata-rata kan ilmu dagang itu tawar setengah harga dulu gitu kan. 100.000 berarti 50.000 dong. Menurut kalian worth it nggak sih ngeluarin uang 50.000 untuk benda itu gitu? Kalau menurut kalian nggak worth it, nggak usah ditawar. Maksudnya kayak oh ya udah nggak jadi beli gitu. Aku biasanya kayak gitu ya teman-teman, misalkan. Ya, apalagi cewek nih jago biasanya guys. Saya waktu itu nawarin 100.000, padahal ekspektasi aku tuh dia nawarinnya 50.000 dan bakal aku tawar 25.000 gitu loh ya. Tapi kan nggak mungkin dia ngasih harga 100.000, aku tawar langsung 25.000, terlalu sadis kan. Itu biasanya aku tinggalin. Maksudnya kayak oh ya udah makasih bang, cukup tahu aja sih. Tapi kalau dari awalnya udah ngasih harga 50.000, aku enak nawarnya. Gitu. Ya udah guys, ini udah berapa menit nih kita nih? Udah 40 menitan deh. Buset. Iya kayak. Oke guys, gitu dulu untuk video kali ini, bayarin Pasar Loak Pedonggelan ya. Semoga menyenangkan dan menginformasikan buat kalian ya. Maaf ya kalau ngawur. See you and still time for fun. Bye bye.